Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widyastuti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Lia Kurniawati MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori pendidikan. Teori pendidikan. Apa yang dimaksud dengan teori pendidikan? Yaitu landasan dalam pengembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Ada 4 teori pendidikan. Yang pertama adalah teori pendidikan classical education, yaitu memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Menekankan peranan isi pendidikan daripada proses pendidikan mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peranan yang pasif. Pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian melalui metode expository dan inquiry. 2. Teori pendidik personal atau personalized education. Asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayan peserta didik. Teori ini memiliki 2 aliran, yaitu pendidikan progresif dan yang kedua adalah pendidikan romantik. Sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan ketersaingan dari lingkungan dan proses akutualisasi diri. Teori yang ketiga adalah teknologi pendidikan, pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Isi disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronik, dan para peserta didik belajar secara individual. Guru berfungsi sebagai direktur belajar atau director of learning. Lebih banyak tugas-tugas pengelolaan daripada penyampaian dan pendalaman bahan. Pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran individual, media buku, atau media elektronik, sehingga pembelajaran dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu. 4 adalah teori pendidikan interaksional. Bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Menekankan interaksi 2 pihak dari guru kepada peserta didik dan sebaliknya. Interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan. Interaksional menjadi sumber untuk mengembangkan model kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Ada
Ada 4 pilar pendidikan yang direkomendasikan oleh UNESCO. 1. Learning to know. 2. Learning to do. 3. Learning to be. Dan yang keempat, learning to live together. Belajar untuk mengetahui, learning to know. Kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya, menjadikan seseorang yang independen, gemar membaca, mau selalu belajar, mempunyai pertimbangan rasional, tidak semata-mata emosional, dan selalu serius untuk tahu segala sesuatu. 2. Belajar untuk berbuat atau learning to do. Peserta didik mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Konsekuensi dari learning to know. Peserta didik terus belajar bagaimana memperbaiki dan menumbuh kembangkan keterampilan dan juga mengembangkan teori atau konsep intelektualitasnya. 3. Belajar menjadi diri sendiri atau learning to be. Pendidik hendaknya mampu membentuk pengembangan seutuhnya dari setiap orang, baik jiwa dan raga, inteligensi, kepekaan, etika, estetika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Membangun pengetahuan, kepercayaan diri, dan sekaligus membangun jati diri. Mengembangkan fitrah dan potensi sebenarnya yang dimiliki oleh peserta didik. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.